Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Honorable Miss Lia Novita NPD, as the lecturer of English for Tourism and Hospitality, and all my friends. Let me introduce myself. My name is Silmi Kava as the moderator and the first speaker, and my partner Ajija Aryan Nandesa as the second speaker. Today, we are present about our big dream to trip to China. Okay, the first slide will be presented by myself. Kami memilih Cina sebagai dream destination kami. Cina merupakan negara di Asia Timur yang memiliki sejarah peradaban tertua di dunia, dengan peninggalan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Durasi perjalanan yang kami rencanakan adalah 14 hari dengan beberapa kota tujuan, di antaranya yang pertama Beijing, yang merupakan ibu kota Cina dan pusat sejarah serta pemerintahannya. Lalu selanjutnya ada kota Xi'an, dan kemudian kota Lanzhou yang dikenal sebagai salah satu kota dengan budaya Islam yang kuat di Cina. Dan terakhir adalah kota Chengdu. Kota ini terkenal dengan panda raksasa, budaya teh, dan kuliner khasnya. Alasan utama kami memilih Cina sebagai tujuan wisata adalah yang pertama, Cina memiliki sejarah dan peradaban kuno seperti tembok besar, kota terlarang, terakota army, dan yang lainnya, yang menjadi saksi perkembangan dunia. Lalu yang kedua, banyak ikon wisata terkenal dunia yang tidak bisa ditemukan di negara lain. Lalu selanjutnya, di Cina tersedia kuliner halal terutama di kota Xi'an dan Lanzhou. Lalu yang keempat, sistem transportasi di Cina sangat modern dan mudah diakses, mulai dari kereta cepat, subway, hingga bus kota yang memudahkan mobilitas antara kota maupun dalam kota. Yang terakhir juga, kami ingin melihat panda raksasa dan mencoba beragam teh serta makanan halal khas Cina secara langsung, seperti hotpot dan sebagainya. Berikut rincian akomodasi dan biaya transportasi per orang. Untuk akomodasi, kami menginap di 3 hotel dengan total 13 malam dan estimasi biaya sekitar 11 juta. Lalu untuk biaya makan dan minum selama perjalanan maupun di tempat wisata diperkirakan sekitar 2.100.000 yang disesuaikan dengan harga makanan lokal. Untuk tiket masuk tempat wisata totalnya sekitar 1.800.000 dan untuk oleh-oleh kami menganggarkan sekitar 800 hingga 1.500.000. Untuk transportasi, tiket pesawat internasional yaitu Jakarta ke Beijing dan Chengdu ke Jakarta itu diperkirakan sekitar 5 juta sampai 6 juta rupiah. Selanjutnya, transportasi antar kota menggunakan kereta dengan estimasi 1.118.000. Dan untuk transportasi lokal seperti subway, bus, dan taksi sekitar 700.000. That's all from me. And the next slide will be presented by Ajija. Ajija, time is yours. Thank you. Thank you for the time, Semi. Oke, selanjutnya kita membahas tentang budgeting. Nah, ini ada tambahan lagi mengenai budget yang akan tambahkan, yaitu transportasi internasional dan domestik yang perkiraannya mungkin sekitar 10 juta, juga hotel dan konsumsi. Nah, kalau menurut kami perkiraan setelah ditambah-tambah mungkin 13.500.000. Nah, lalu untuk tiket wisata dan oleh-oleh, yaitu sekitar 3.500.000 rupiah. Nah, berdasarkan dari perkiraan kami ini, menurut kami total biaya per orangnya yaitu antara 26 juta atau 27 juta rupiah. Nah, aktivitas yaitu untuk 14 hari. Nah, untuk hari pertama tentunya kami akan sampai dulu ke Cina, yaitu di mana kami menggunakan pesawat dan kami akan tiba pertama di Beijing. Kami akan langsung ke hotel kami pilih adalah Nov Hotel. Nah, baru besok harinya kami mulai melakukan aktivitas. Yang pertama yaitu city tour, yaitu di sekitaran daerah Tiananmen Square dan juga Old Town. Nah, di sini kami akan melihat-lihat dulu, menikmati suasananya dulu, lalu juga mungkin berfoto-foto apapun yang menarik. Nah, baru setelahnya mungkin untuk makan siang atau untuk makan malam, kami akan mencoba hotpot yang halal. Nah, lalu untuk hari ketiga, kami akan fokus kepada beberapa wisata. Yang pertama, kami akan mengunjungi The Great Wall of China, yang tentunya ada di Beijing. Nah, lalu
untuk aktivitas sorenya kami lanjutkan kepada si Cahahai. Kan dari informasi itu sangat bagus. Malamnya kami akan melakukan kulinernya New Jue Halal Street, di mana di sini rata-rata makanannya halal. Nah, hari keempat ini kami masih di Beijing. Kami mengunjungi Forbidden City dan juga Temple of Heaven, di mana kedua tempat ini merupakan tempat wisata yang sudah merupakan populer. Lalu untuk malamnya kami akan sekali lagi mencari kuliner halal. Dan juga kami akan mencari teh hijau yang ada di Cina. Mungkin akan pergi ke toko khususnya. Nah, hari kelima ini kami akan check out dari hotel, serta menggunakan kereta cepat menuju si kereta cepat ini katanya bisa bisa sampai dalam waktu 1 atau 2 jam saja, tergantung seberapa jauh atau seberapa dekatnya area yang dikunjungi. Nah, lalu kami akan check-in hotel. Hotel yang kami pilih adalah Campanile Sian Bell Tower Hotel, dikarenakan lokasinya yang strategis dengan area Muslim Quarters ini. Nah, lalu untuk malam harinya kami baru akan keluar dan melakukan eksplorasi di area Muslim Quarter Sian, di mana katanya ini merupakan salah satu tempat Muslim terbesar di daerah Sian. Dan mungkin kami juga akan mencari makanan-makanan khas di sana. Nah, untuk hari berikutnya, baru kami akan eksplorasi lagi, yaitu mengunjungi Terracotta Army seperti yang digambar. Katanya ini merupakan salah satu raja untuk mengenai mengenai prajurit-prajuritnya, dan disertakan juga dengan kuda-kudanya juga sekaligus. Kita juga akan mengunjungi yang tempat yang namanya Walking Palace. Nah, kalau dilihat di sini gambarnya sangat menarik, jadi kami juga tertarik. Nah, lalu untuk malamnya kita akan fokus untuk sebuah acara, yaitu menonton outdoor Song of Everlasting Sorrow yang dilaksanakan seperti ini. Hari ke-7. Nah, hari ke-7 kami akan mengunjungi beberapa dua atau tiga tempat. Nah, kalau untuk yang pasti ya yaitu City Wall of Xi'an yang ada di gambar sebelah sini. Lalu juga kami akan mengunjungi The Great Mosque, yaitu salah satu masjid yang berada di Xi'an. Seperti yang dilihat ini sudah menyatu sekali arsitekturnya dengan arsitektur Cina. Nah, lalu berikutnya untuk malamnya sore atau malamnya kami akan lagi ke Muslim Quarter dan mencari lagi makanan halal dan street food yang kami tidak coba malam sebelumnya. Nah, lalu hari ke-8 kami pergi dari Xi'an ke Lanzhou. Perkiraannya mungkin 4 jam. Nah, lalu kami akan check-in ke hotel, di mana hotel yang kami pilih yaitu Holiday Inn Express Lanzhou New District. Check-in hotel, setelah check-in hotel, kami baru akan pergi ke Lanzhou Center, yaitu sebuah mall yang ada di Lanzhou. Di mall tersebut banyak barang-barang Cina yang otentik. Lalu berikutnya untuk malam, kita akan pergi ke Zhengzhing Road Market, di mana di sini menjual banyak makanan. Hari berikutnya kami akan pergi ke salah satu tempat wisata yang lebih alami, yaitu mengunjungi Yellow River Scenic Area, di mana katanya ini sungainya ini berwarna kuning sekali. Nah, lalu berikutnya kami akan baru pergi ke pasar teh. Nah, untuk yang kami pilih ini adalah sebuah rumah teh khusus yang memang sebuah rumah teh tradisional yang ada di Langzhou. Lalu untuk hari berikutnya mengunjungi Wuhou Shrine Museum. Di sini kami ingin melihat arsitektur serta sejarah dari shrine tersebut. Mungkin sorenya kami akan pergi ke Jinli Ancient Street mungkin untuk mencari makanan atau mencoba hal-hal yang belum kita coba. Malamnya dilanjutkan pergi ke People's Park untuk menikmati teh tradisional. Dan seperti biasa ini ada di sebuah rumah teh lagi, karena kami merasa lebih otentik kalau di rumah teh. Nah, lalu untuk hari ke-11, kami akan menaiki lagi kereta cepat ke arah Chengdu. Nah, lalu kami akan melakukan check-in ke hotel, di mana kami menemukan sebuah hotel yang bernama Flip-Flop Hostel, di mana kalau menurut review ini hotelnya sudah menggabungkan atau yang sudah mulai western gitu. Lalu kami akan sekali lagi mengunjungi ke rumah teh tradisional. Nah, kalau ada yang penasaran kenapa kita selalu mengunjungi rumah teh, karena berdasarkan informasi katanya teh di Cina itu sangat bagus dan sangat tinggi kualitas, dan juga banyak jenis-jenisnya. Jadi kami ingin mencoba teh-tehnya semua, dan mungkin mencoba beberapa teh daerah karena banyaknya daerah yang memiliki teh. Hari ke-12 kita akan mulai lagi berkeliling. Nah, yang pertama yaitu pergi ke Chengdu Panda Base, di mana ini merupakan salah satu tempat di mana Anda bisa menemukan panda-panda dan juga melakukan observasi pada mereka. Lalu nanti akan dilanjutkan ke melihat danau biru yang ada di Jiuzhaigo. Nah, kalau seperti yang digambar ini terlihat sangat jernih sekali, jadi kami ingin melihatnya sendiri.
apakah benar-benar sejernih itu atau apakah benar-benar secantik yang ada di foto. Lalu nanti untuk malamnya kami akan pergi ke alun-alun Tianfu. Nah, di sini kami akan mencari makan malam dan juga menikmati situasinya. Nah, untuk hari ke-13 ini kami akan fokuskan kepada belanja-belanja oleh-oleh. Karena tentu saja jangan lupa keluarga ya di rumah. Nah, untuk beberapa hal yang mungkin kami beli yaitu seperti teh, makanan ringan, dan juga beberapa barang-barang seperti misalkan cangkir atau mungkin dekorasi-dekorasi untuk tas atau rumah. Untuk tempat belanjanya kami memilih Panzai Xiangzi. Nah, begitu kami selesai begitu kami selesai membeli oleh-oleh, kami akan langsung pergi ke hotel untuk beristirahat dan juga untuk melakukan packing terakhir. Nah, untuk hari terakhir ini kami langsung check out dari hotel dan penerbangan pulang ke Jakarta serta kembali ke Garut. Nah, ada beberapa waktu juga di hari Cina yang saya mungkin belum tambahkan. Nah, kalau di tempat-tempat seperti kan, kalau misalkan di tempat-tempat seperti ini sebenarnya kadang ada beberapa yang bisa langsung jalan kaki karena kadang di Cina itu rumah-rumah tempat-tempat itu sangat padat. Jadi jalan kaki pun bisa. Dan juga biasanya kalau untuk belanja seperti ini kadang untuk belanja di tempat seperti ini kadang sudah bisa memakai aplikasi. Tapi kadang ada juga yang masih pakai itu. Nah, misalkan membayar seperti ini di Jinli Ancient Street, nah nanti kita akan pakai sebuah aplikasi, katanya, namanya Alipay. Jadi nanti kita download di HP, download aja di HP, dan juga nanti kita tinggal tap-tapin aja. Jadi kayak, kalau bisa dibilang kayak kartu flash atau kartu yang buat KRL, tapi bedanya di HP dan nggak usah bawa lagi tambahan. It's all from me, I will return it back to Silmu. Oke, thank you Aziza. And fun fact lainnya, dari Cina itu kita tidak bisa menggunakan aplikasi seperti Instagram, WhatsApp, atau Google Maps, dan sebagainya. Jadi kita itu harus menggunakan aplikasi yang berasal dari Cina langsung. Seperti misal di Indonesia WhatsApp. Kalau di Cina kita bisa menggunakan WeChat. WeChat ini aplikasi yang berasal dari Cina. Um, Maybe that's all the presentation for our group. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.